Perkenalkan, nama saya Muhammad Yahya M. Syahrozi dengan NIM 1263 11 20 30 59. Di sini saya dari perwakilan kelompok 6 akan menyampaikan materi pada kali ini, yaitu tugas pada pertama kali yaitu analisis data dan interpretasi data. Yang kedua yaitu kriteria teknik pemeriksaan keabsahan data. Yang ketiga yaitu teknik penulisan laporan penelitian, dan yang keempat yaitu proposal dan rancangan penelitian. Langsung saja pada tahap pertama yaitu analisis dan interpretasi data. Analisis data dan penulisan teori. Konsep analisis data. Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Gibran 1982, upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintetiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. 1. Yaitu tipologi satuan. Satuan atau unit adalah satuan suatu latar sosial. Pada dasarnya, satuan merupakan alat untuk menghaluskan pencatatan data. Menurut Loveland and Loveland, yaitu pada tahun 1984 sampai 1993, satuan kehidupan sosial merupakan kebutuhan di mana seorang mengajukan itu sebagai satuan informasi yang berfungsi untuk menentukan atau mengidentifikasikan kategori. Patton memberikan dua jenis tipe satuan, yaitu tipe asli dan tipe hasil konstruksi analisis. Patton menyatakan bahwa tipe asli inilah yang menggunakan perspektif emik dalam antropologi. Hal ini didasarkan atas asumsi bahwa perilaku sosial dan kebudayaan hendaknya dipelajari dari segi pandangan dari dalam dan definisi perilaku manusia. Jadi konseptualisasi satuan hendaknya ditemukan dengan menganalisis proses kognitif dan struktur kognitif orang-orang yang diteliti, bukan dari segi etnosentrisme penelitian, yaitu penyusunan satuan. Satuan merupakan bagian terkecil yang mengandung makna yang bulat dan dapat berdiri sendiri terlepas dari bagian yang lain. Menurut Lincoln and Gibbon pada tahun 1985 sampai 345, ada dua karakteristik. Yang pertama yaitu satuan itu harus heuristik, atau artinya bisa dikatakan mengarah pada suatu pengertian, satu tindakan yang diperlukan oleh penelitian atau akan dilakukannya, dan satuan itu hendaknya menarik. Terus yang kedua yaitu satuan itu hendaknya merupakan sepotong informasi terkecil yang dapat berdiri sendiri, atau bisa dikatakan satuan itu harus dapat ditafsirkan tanpa informasi tambahan selain pengertian umum dalam konteks latar penelitian. Satuan dapat berwujud kalimat faktual sederhana, yaitu misalnya responden menunjukkan bahwa ia menghabiskan sekitar 10 jam dalam waktu seminggu untuk melakukan perjalanan keliling dari satu sekolah ke sekolah lain sebagai pelaksanaan peranannya selaku guru mengajar lepas di beberapa sekolah. Dan ada lagi bahwa satuan juga dapat berupa paragraf penuh. Satuan ditentukan dalam catatan pengamatan, catatan wawancara atau catatan lapangan, dokumentasi, laporan atau sumber lainnya. B yaitu kategorisasi. 1. Fungsi dan prinsip kategorisasi. Kategorisasi sendiri yaitu penyusunan kategori, atau disebut kategorisasi merupakan salah satu tumpukan dari seperangkat atau tumpukan yang disusun atas dasar pikiran, intuisi, pendapat, atau kriteria tertentu. Tugas pokok kategorisasi adalah 1. Yaitu mengelompokkan kartu-kartu yang telah dibuat ke dalam bagian-bagian isi yang secara jelas berkaitan. Yang kedua yaitu merumuskan aturan yang menetapkan inklusi setiap kartu pada kategori dan sebagian
dasar untuk pemeriksaan keabsahan data. Yang ketiga yaitu menjaga agar setiap kategori yang disusun atau dengan lainnya mengikuti prinsip asas. Yang kedua yaitu langkah kategorisasi. Satu yaitu pilihlah kartu pertama di antara yang telah disusun pada penyusunan satuan. Bacalah kartu itu dan catatlah isinya. Yang kedua yaitu pilihlah kartu kedua, baca dan catat pula isinya. Yang ketiga yaitu lanjutkan dengan kartu-kartu lanjutnya. Yang keempat, sesudah beberapa kartu diproses, analisis akan merasakan bahwa ada satu kartu baru yang tidak cocok untuk ditempatkan pada kartu-kartu yang telah ditempatkan pada kategori sebelumnya, ataupun tidak cocok untuk menyusun kategori baru. Yang kelima itu ambil kartu-kartu yang telah dikumpul ke dalam kategori dalam ukuran yang kritis. Yang keenam, lanjutkan dengan mengikuti langkah ketiga, yaitu kelima, jika ada kategori yang mendekati ukuran kritis sampai seluruh kartu telah dapat diselesaikan. Yang ketujuh yaitu apabila tumpukan kartu satuan sudah selesai diproses, maka keseluruhan perangkat kategori harus ditelaah lagi. Yang kedelapan yaitu kategori yang masih memerlukan data dapat dilakukan dengan mengikuti strategi perluasan, pengaitan, penggabungan. 9 yaitu akhirnya peneliti akan memerlukan jalan lain bagi aturan yang telah ditetapkan yang membimbingnya untuk menghentikan pengumpulan dan memproses keputusan. C yaitu penafsiran data. Tujuan penafsiran data menurut Zelman atau Strauss pada tahun 1973 sampai 111. Tujuan yang akan dicapai dalam penafsiran data ialah salah satu di antara 3 tujuan, yaitu ada deskripsi mata-mata, deskripsi analitik, dan teori substantif. Deskripsi mata-mata yaitu analisis menerima dan menggunakan teori dan rencana organisasional yang telah ada dalam satu disiplin. Dengan hasil analisis data, analisis penafsiran data itu dengan jelas mengamankan kategori-kategori istilah mereka, ialah atau bisa disebut dengan classes atau penulis dalam data yang berkaitan dengan yang biasanya dimanfaatkan dalam disiplin atau dalam cara bercakap-cakap. Kedua yaitu deskripsi analitik. Deskripsi analitik yaitu suatu rancangan organisasional dikembangkan dari kategori-kategori yang ditemukan dan hubungan-hubungan tersebut yang disarankan atau muncul dari data. Dengan demikian deskripsi baru yang perlu diperhatikan dapat dicapai. Terus yang ketiga yaitu teori substantif. Untuk memperoleh teori yang baru yaitu teori dasar, analisis harus menempatkan metafora atau rancangan yang telah dikerjakan dalam analisis, kemudian mentransformasikan ke dalam bahasa disiplinnya yaitu sosiologi dan lain-lain, yang akhirnya membangun identitasnya sendiri walaupun mungkin dilakukan dalam kaitannya antara objek yang dianalisis atau proses dengan formulasi tradisional. Yang kedua yaitu proses umum penafsiran data. Data ditafsirkan menjadi kategori yang berarti sudah menjadi bagian dari teori dan dilengkapi dengan penyusunan hipotesis kerjanya sebagai teori yang nantinya diformulasikan baik secara deskripsi maupun secara proporsional. Yang ketiga yaitu peranan hubungan kunci dalam penafsiran data. Langkah pertama yaitu penafsiran data. Penafsiran data ialah menemukan kategori dengan kawasannya seperti yang sudah diuraikan. Langkah ini merupakan suatu langkah fundamentalis dalam penelitian kualitatif. Proses ini diteruskan hingga diperoleh hubungan yang cukup padat, yaitu analisis menemukan petunjuk metafora atau kerangka berpikir umum. 4. Yaitu peran interogasi terhadap data. Peran interogasi terhadap data menurut Zelman atau Strauss
1973 sampai 120. Analisis tidak dapat menceritakan data apa yang harus diungkapkannya. Jalan ampuh yang dapat ditempuh ialah mengadakan interogasi terhadap data tersebut. Interogasi terhadap data berarti mengajukan suatu seperangkat atau pertanyaan pada data sehingga data tersebut tangkaplah banyak persoalan dari data itu sendiri. Dalam peranannya sendiri ada dua macam, yaitu peranan karena bawaan dan peranan karena formal. Peranan bawaan diperoleh karena kebudayaan, suku, nasionalisme, kelamin, usia, dan semacamnya. Peranan formal adalah peranan yang dibawakan seseorang karena adanya tugas, kewajiban, hak, dan jabatan dalam suatu lembaga masyarakat. Yang kelima yaitu langkah-langkah penafsiran data dengan menggunakan metode analisis deskripsi dalam rangka penyusunan teori substantif. Penyusunan teori yang berasal dari data dapat dilakukan melalui analisis komparatif seperti yang ditemukan oleh Glaser dan Strauss pada tahun 1980. Analisis komparatif adalah metode umum seperti Handy, metode eksperimen, dan statistik. Metode ini pada mulanya dikembangkan oleh Weber, Durkheim, dan Mannheim. Pada mulanya saat itu analisis komparatif hanya digunakan untuk menganalisis suatu sosial berskala besar seperti halnya suatu organisasi dan bangsal ataupun lembaga. Namun yang jelas analisis tersebut komparatif tersebut dapat juga digunakan untuk suatu satuan sosial berukuran besar maupun kecil. Peranannya sesungguhnya dari analisis komparatif sendiri ini dapat dilihat pada tujuan berikut, yaitu 1. Dengan ketepatan kenyataan, 2. Dengan generasi empiris, yang ketiga yaitu dengan penetapan konsep. Yang B yaitu modus analisis data. Modus analisis data yaitu ada 3 di sini, dibagi menjadi 3 yaitu hermeneutik, semiotik, naratif, dan metafor. Hermeneutik pada dasarnya hermeneutik adalah landasan suatu filosofi dan merupakan juga modus analisis data. Hermeneutik terutama berkaitan dengan pemaknaan suatu analog teks. Contoh, teks adalah organisasi. Dalam hal ini peneliti dapat kemudian memahaminya melalui cara lisan dan data tekstual. Pertanyaannya, dasar adalah apa arti dari teks itu? Hal itu berarti interpretasi. Dalam hal yang relevan dengan hermeneutik adalah upaya untuk membuat jelas, membuat sesuatu memiliki makna suatu objek studi. Gagasan sesuatu lingkaran hermeneutik adalah dialektik antara pemahaman teks secara menyeluruh dan interpretasi bagian-bagiannya, yang deskripsinya diharapkan membawa makna dengan dibimbing oleh penjelasan yang diperkirakannya. Tujuan analisis hermeneutik adalah tujuan analisis hermeneutik sendiri yaitu hal ini adalah membuat suatu adanya rasa pemahaman keseluruhan dan hubungan di antara orang-orang di dalamnya, organisasi, dan teknologi informasi. Yang kedua yaitu semiotik. Semiotik dapat diperlukan baik sebagai filosofi maupun selaku modus analisis. Semiotik terutama berkaitan dengan makna dari tanda dan simbol akan bahasa. Gagasan penting adalah kata-kata atau tanda dapat ditugaskan terutama kepada kategori konseptual. Dan kategori ini mempresentasikan aspek-aspek penting dari suatu teori yang akan diuji. Salah satu bentuk dari semiotik adalah analisis konten. Analisis konten sendiri adalah suatu teknik penelitian yang digunakan untuk referensi yang replikabel dan valid dari data pada konteksnya. Bentuk semiotik lainnya adalah analisis pembicaraan. Dalam analisis pembicaraan maka diasumsikan bahwa maka itu dipertajam dalam konteks dalam pertukaran. Penelitian itu sendiri tenggelam dalam situasi untuk mengungkapkan latar belakang peranannya. Bentuk ketiga semiotik adalah analisis wacana. Analisis wacana dibangun dari analisis konten dan analisis percakapan.
tetapi fokusnya pada permainan bahasa. Permainan bahasa adalah suatu interaksi satu-satuan yang didefinisikan dengan baik, terdiri atas urutan gerak variabel yang berubah menjadi frasa-frasa, yaitu penggunaan metafor dan alegori yang memainkan peranan penting. Yang ketiga yaitu narasi dan metafora. Narasi didefinisikan sebagai dongeng atau cerita, tayangan fakta yang diceritakan pada orang pertama. Pada sebagai macam cara narasi, ada narasi lisan sampai dan ada pula narasi sejarah. Metafora adalah aplikasi atau deskripsi frasa atau istilah pada suatu objek atau tindakan yang tidak diaplikasikan secara sebenarnya. C. Yaitu tahap analisis data secara umum. Analisis data menurut Platon pada tahun 1980 sampai 208 adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Yang membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti atau mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian. Bogdan dan Taylor mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal atau menemukan tema yang merumuskan hipotesis kerja, ide, seperti yang disarankan oleh data, dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis kerja. Dapat didefinisikan lagi, analisis data adalah suatu proses mengorganisasikan data, mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga data tersebut dapat ditemukan tema dan dapat juga dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Yang ke-1 itu tahap 1, menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja dengan cara 1. Bacalah dengan teliti catatan lapangan Anda. Yang kedua yaitu berilah kode pada beberapa judul pembicaraan tertentu. Yang ketiga, susunlah menurut tipologi. Yang keempat yaitu bacalah kepustakaan yang ada dengan masalah dan latar penelitian. Yang kedua yaitu menganalisis berdasarkan hipotesis kerja. Sesudah memformulasikan hipotesis kerja, peneliti mengalihkan pekerjaan analisisnya dengan mencari dan menemukan apakah hipotesis kerja itu didukung atau ditunjang oleh suatu data, dan apakah hal itu benar. Apabila peneliti telah menemukan seperangkat hipotesis kerja dasar, maka pekerjaan selanjutnya adalah menyusun kode tersendiri atas dasar hipotesis kerja dasar tersebut. Pekerjaan analisis demikian memerlukan ketekunan, ketelitian, dan perhatian khusus serta kemampuan khusus pada peneliti. Usaha untuk meningkatkan kemampuan menganalisis dan meningkatkan pengertian tentang data seperti yang dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor seperti berikut, yaitu 1. Apakah data menunjang hipotesis kerja? 2. Apakah data yang benar yang dikumpulkan atau bukan? 3. Yaitu apakah ada pengaruh peneliti terhadap latar penelitian? 4. Yaitu adakah orang lain yang hadir? 5. Pertanyaan langsung ataukah kesimpulan tidak langsung? Selanjutnya yaitu 3 model analisis data. 1. Model perbandingan tetap. Dinamakan metode perbandingan tetap atau constant comparative method karena dalam analisis data secara tetap membandingkan kategori dengan kategori lainnya. Metode analisis data ini dinamakan bounded research. Secara umum, proses analisis datanya mencakup reduksi data, kategorisasi data, sintesisasi, dan hipotesis kerja. A. Yaitu reduksi data, yaitu meliputi identifikasi satuan unit dan pembuatan coding. Kategorisasi yaitu meliputi penyusunan kategori dan setiap kategori diberi nama label.
C. Yaitu sintesisasi, meliputi mencari kaitan antara satu kategori dengan kategori lainnya, dan kaitan kategori satu dengan kategori lainnya diberi nama label. D. Menyusun hipotesis kerja, meliputi yaitu analisis kualitatif, mengembangkan deskripsi yang komprehensif dan teliti dari hasil penelitian, klasifikasi data, menemukan fokus, mengelola data, membaca dan mengalokasi, menciptakan kategori, splitting atau slincing, mengait-ngaitkan data, membuat hubungan data matriks, kejadian, kolaborasi, producing, dan association. Analisis data kualitatif menggunakan induktif umum menurut Thomas. 1. Maksud umum pendekatan induktif. Pendekatan induktif dimaksudkan untuk membantu pemahaman tentang pemaknaan dalam data yang rumit melalui pengembangan tema-tema yang didasarkan dari data kasar. Asumsi yang kedua, asumsi yang melatar belakanginya. Analisis data ditentukan oleh baik tujuan melalui deduktif dan pembacaan jamak serta interpretasi dari data mentah induktif. Ketiga yaitu proses coding induktif. Pada tahap ini peneliti dapat mengembangkan deskripsi makna awal dari kategori dan dengan menuliskan catatan tentang kategori, misalnya asosiasi, kaitan, dan implikasi. Yang keempat yaitu menyelenggarakan pemeriksaan keabsahan, pengecekan konstitusi menggunakan pengkodean lainnya dalam mendeskripsikan kategori dan menemukan teks yang ada dalam kategori itu dapat digunakan sebagai usaha untuk menilai. Pemeriksaan keabsahan analisis data samping itu juga pula sebagai validitas atau pengecekan oleh stakeholder. Yang kedua, analisis data model friendly, yaitu meliputi hubungan semantik. Hubungan semantik ini yaitu bisa dikatakan sewaktu mengadakan analisis data atau analisis perlu menggunakan acuan hubungan semantik. Hubungan semantik ini dikaitkan dengan masalah peneliti. Selanjutnya itu analisis domain. Analisis domain dilakukan terhadap data yang diperoleh dari pengamatan berperan serta atau wawancara atau pengamatan deskriptif yang terdapat dalam catatan lapangan. Selanjutnya yaitu analisis taksonomi. Itu setelah selesai analisis domain dilakukan pengamatan dan wawancara terfokus berdasarkan fokus yang sebelumnya telah dipilih oleh peneliti. Selanjutnya yaitu analisis tema, seperangkat prosedur untuk memahami secara heuristik pemandangan yang sedang diteliti, sebab setiap kebudayaan terintegrasi dalam beberapa jenis pola yang lebih luas. Dengan memanfaatkan matriks yang dipatahkan, maka peneliti mulai mengadakan analisis apakah membandingkan, melihat urutan, ataukah menelaah hubungan sebab akibat sekaligus. Yang ketiga yaitu analisis data kualitatif model Miles dan Huberman. Pada dasarnya model analisis data ini didasarkan pada pandangan paradigmanya yang positivisme. Analisis data ini dilakukan dengan mendasarkan diri pada peneliti lapangan apakah satu atau lebih dari satu situs. Yang E yaitu analisis data kualitatif dengan komputer. Proyek NUD IST memiliki dua bagian yaitu sistem dokumen dan sistem indeks. Sistem dokumen mengenai setiap jenis non-numersial unterus data, dan sistem indeks menyimpan gagasan dan mengindeks pengkodeannya. Hal itu dikaitkan melalui alat untuk searching dan theorizing. Non-numersial unterus data yaitu satu sistem dokumen untuk menyimpan dokumen yang digunakan dalam peneliti. Yang selanjutnya yaitu alat untuk mengelola sistem dokumen dan coding. Dan ada lagi alat untuk editing dan juga menulis dan melaksanakan file komando. Yang kedua indexing, yaitu meliputi sistem indeks adalah untuk menyimpan kategori-kategori data yang dikembangkan dalam penelitian. Selanjutnya yaitu alat
ada alat untuk memanipulasi sistem indeks. Ada pula lagi yaitu alat untuk mengelola kategori indeks dalam bidang-bidangnya, terpisah untuk tidak mengaitkan free node, mengaitkan dengan hierarki pohon untuk merefleksi atau mencari secara berulang hubungan sub hubungan kategori. Yang ketiga yaitu ada mencari dan materialisasi. Di sini juga ada sebagai suatu alat mencari tag dan alat untuk menyatakan sebagai pertanyaan tentang pola-pola coding dan menyajikan pola-pola. Terus selanjutnya yaitu banyak cara menyimpan tentang gagasan-gagasan dan teori-teori waktu yang dikembangkan. Ada lagi mengeksplor kategori-kategori untuk menyusun model dan pemetaan pikiran dengan menggunakan paket software khusus dikaitkan NUD IST. Yang keempat yaitu ada dua database dalam NUD IST. Itu satu sistem dokumen data. Dalam dokumen terdiri atas teks yang dapat digunakan online dan dapat retrieve dan komputer akan memaparkan bagian-bagian teks. Dokumen retrieval offline ini dimasukkan ke dalam daftar referensi sebagai bagian yang retrieval. Video tab dengan ditangani secara online melalui ISR NUD IST menggunakan software CVideoTM dapat diperoleh dalam distributor ISR NUD IST. Teks offline dapat dicari melalui teks dasar pola fasilitas pencari. Pencarian teks dapat dilaksanakan secara konteks sensitif untuk membatasinya kepada dokumen atau bagian-bagian dokumen dengan pemilihan karakteristik apa saja. Selanjutnya sistem indeks. Sistem indeks adalah suatu desain untuk bekerja secara mendalam, secara sederhana dan segera bersih untuk proyek kecil atau sederhana. Namun karena struktur hierarkinya, hal itu dapat bertumbuh secara tidak terbatas dengan proyek Anda tanpa mereorganisasinya. Pencarian sistem indeks dapat diorganisasikan dalam cara analisis data dengan matriks dari Miles dan Huberman dengan berbagai macam ukuran atau jumlah dimensi. Yang kelima yaitu ada penampakan pekerjaan dalam NUD IST, yaitu meliputi statistik tentang proyek secara keseluruhan dapat selalu dipaparkan. Kedua yaitu jika hal itu bermakna, maka laporan menyediakan data statistik pada isinya. Ketiga yaitu setiap Windows atau window termasuk penampilan pohon dapat juga dicetak. Selanjutnya yaitu yang terakhir kotak-kotak dialog sederhana membimbing pengguna melalui ke dalam opsi yang sangat kuat. Untuk slide selanjutnya akan diterangkan teman kami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 7 pada buku metodologi penelitian kualitatif karya Lexi Jimoleo. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sofi Amrozi dengan NIM 12631120358 dari Prodi Manajemen Dakwah UIN 1 Tulungagung dari kelas 4B, yang dimana kriteria dan pemeriksaan keabsahan data dalam tubuh penelitian kualitatif itu sendiri sejak pada awal dasarnya sudah ada usaha meningkatkan derajat, tetapi di sisi lain juga merupakan sebagai unsur yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan pengetahuan penelitian dari tubuh penelitian kualitatif tersebut. Dengan kata lain, apabila peneliti melaksanakan pemeriksaan keabsahan data secara cermat sesuai dengan teknik yang diuraikan dalam bab ini, maka jelas bahwa hasil upaya penelitian benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dari segala segi. Yang pertama ada alasan dan tujuan, yaitu mendemonstrasikan nilai yang benar. Yang kedua ada menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan. Dan yang terakhir ada memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedur dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusan. Selanjutnya yaitu keabsahan data sendiri itu memiliki arti konsep penting yang diperbarui dari konsep
kesohian atau validitas dan keandalan atau reliabilitas menurut versi positivisme dan disesuaikan dengan temuan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya sendiri, seperti itu. Yang pertama yaitu ada validitas internal yang dinyatakan sebagai variasi yang terjadi pada variabel terikat yang ditandai sejauh variasi pada variabel bebas dapat dikontrol. Yang kedua ada validitas eksternal menurut Cooks dan Campbell. Ialah perkiraan validitas akan diinferensikan berdasarkan hubungan sebab akibat yang diduga terjadi dapat digeneralisasikan pada dan di antara ukuran alternatif sebab akibat di antara jenis orang, latar, dan waktu. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada reliabilitas menunjukkan pada ketaatan pengukuran dan ukuran yang digunakan. Pengetesan reliabilitas ini biasanya dilakukan melalui replikasi sebagaimana yang dilakukan terhadap pengukuran butir-butir ganjil genap, seperti itu. Dari uraian tersebut menyatakan banyaknya kelemahan dan penggunaan ukuran validitas dan reliabilitas. Dari sisi yang lain, penelitian kualitatif dari paradigma alamiah yang berbeda dengan paradigma non kualitatif. Selanjutnya ada kriteria keabsahan data. Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan ini yaitu ada 4 kriteria. Yang pertama derajat kepercayaan, kedua keteralihan, kebergantungan, dan juga kepastian. Dalam derajat kepercayaan pada dasarnya menghentikan konsep validitas internal dari non kualitatif, sedangkan yang kedua keteralihan berbeda dengan validitas eksternal dari non kualitatif. Kemudian yang ketiga kebergantungan merupakan substitusi istilah reliabilitas dalam penelitian yang non kualitatif pada cara non kualitatif. Reliabilitas ditunjukkan dengan jalan mengadakan replikasi studi. Dan yang keempat yaitu kepastian berasal dari konsep objektivitas menurut non kualitatif. Non kualitatif menetapkan objektivitas dari segi kesepakatan antar subjek. Selanjutnya ada teknik pemeriksaan keabsahan data yang dimana ini mempunyai 4 poin. Yang pertama yaitu perpanjangan keikutsertaan, yang dimana perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan peneliti sampai kejenuhan atau pengumpulan data itu tercapai. Kemudian selanjutnya ada ketekunan atau keajegan pengamatan yang dimana mempunyai arti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan dan tentatif. Selanjutnya ada triangulasi, yaitu yang dimana teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Jadi triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi, suatu pengumpulan data. Kemudian yang keempat ada pemeriksaan sejawat melakukan diskusi, di mana teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Yang kelima yaitu ada analisis kasus negatif, yang dimana teknik analisis ini dilakukan dengan jalan mengumpulkan contoh dan kasus yang tidak sesuai dengan pola dan kecenderungan informasi. Selanjutnya yang keenam ada pengecekan data, yang dimana anggota yang terlibat dalam proses ini pengumpulan data sangat penting dalam pemeriksaan derajat kepercayaan.
Selanjutnya ada uraian rinci yang dimana usaha membangun keteralihan dalam penelitian kualitatif jelas sangat berbeda dengan non kualitatif, yang dimana dengan validitas eksternalnya dalam penelitian kualitatif. Yang terakhir yaitu auditing adalah konsep bisnis khusus di bidang fiskal yang dimanfaatkan untuk memeriksakan kebergantungan dan kepastian data, yang dimana auditing ini ada data mentah, data yang diperbarui, dan hasil analisis data. Yang ketiga ada rekonstruksi data dan hasil sintesis. Yang keempat ada catatan tentang proses penyelenggaraan. Yang kelima ada bahan dan yang berkaitan dengan maksud dan keinginan. Yang keenam informasi tentang pembangunan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan mengenai bab 7 tentang kriteria dan teknik pemeriksaan keabsahan data. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk masuk bab ke-8. Teknik penulisan laporan penelitian. Yang A. Fungsi, jenis, dan bentuk laporan hasil penelitian. Setiap selesai mengadakan penelitian, biasanya peneliti membuat laporan hasil penelitian. Penulisan laporan hasil penelitian itu berfungsi untuk memenuhi beberapa keperluan. Pertama, yang banyak dikenal perguruan tinggi, laporan hasil penelitian itu dimanfaatkan untuk keperluan studi akademis. Di pihak lain, penulisan laporan penelitian dimanfaatkan juga untuk keperluan perkembangan ilmu pengetahuan sebagai salah satu fungsi penelitian lainnya. Dan juga penulisan hasil penelitian dapat pula dimanfaatkan untuk keperluan publikasi ilmiah. Hal ini ada kaitannya dengan fungsi penelitian laporan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, fungsi terakhir ini lebih mengarah pada publikasi ilmiah karena suatu dorongan tertentu. Jenis laporan pertama ialah jenis laporan dilakukan oleh mahasiswa S1 pada akhir tahun masa studinya dan mahasiswa S2 untuk menulis tesis. Bersamaan dengan itu, mahasiswa tingkat studi S3 juga menjelaskan atau menyusun disertasis tesis maupun disertasis juga mempunyai bentuk khusus yang biasanya mengikuti aturan dan model tertentu yang ditetapkan oleh suatu perguruan tinggi. Jenis dan bentuk yang kedua ialah aplikasi ilmiah yang dilakukan oleh peneliti pada jumlah ilmiah seperti jurnal tesis dan disertai mempunyai tata aturan yang ketat dan baku dan kaku dalam pola dan cara penulisannya. Pada bentuk publikasi ilmiah, aturan itu cukup longgar dan penyusun laporan hasil laporan cukup luas untuk menentukan sendiri gaya penulisannya. Misalnya, dengan menyesuaikan pola penulisannya dengan target audiensi atau pembacanya. Jenis dan ketiga ialah laporan penelitian yang ditujukan kepada para pembuat keputusan atau kebijaksanaan. Bentuk demikian oleh penulis dinamakan bentuk eksekutif. Oleh karena itu, laporan bentuk seperti itu harus disajikan secara singkat, namun tetap padat berisi. Tidak boleh dipenuhi dengan jargon-jargon ilmiah yang bagi mereka bisa membosankan. Diusahakan agar tetap bersifat argumentatif dan persuasif. Dan terakhir ialah bentuk tulisan sebagai hasil penelitian yang dilemparkan kepada masyarakat awam. Yang demikian biasanya dimuat sebagai artikel dalam koran, dan juga bentuk ini menuntut para penyajian tersendiri karena pembacanya terdiri atas orang-orang awam, sehingga penyajiannya bendanya dilakukan secara ilmiah dan populer. Lanjut yang B, kerangka dan isi laporan. Pertama-tama menyusun kerangka untuk keperluan penelitian evaluatif. Dan oleh para penulis buku ini dimodifikasikan ke dalam penelitian kualitatif. Biasa yang disajikan sebagai berikut. Juga menurut Lincoln dan Guba dalam bukunya, mereka tidak mengemukakan kerangka lengkap sewaktu membahas tentang pelaporan studi kasus. Mereka menyajikan kerangka dua dimensi penting yang harus ada dalam laporan, yaitu bagian substantif dan bagian metodologis. Kerangka dasar kedua dimensi tersebut diperlihatkan dalam tabel yang tertera dalam buku.
Dan juga selanjutnya, kalau teman-teman membuka bukunya juga sambil menyimak PPT yang kami jelaskan, selanjutnya menurut kedua penulis tersebut bagian substantif berisi hal-hal sebagai berikut. A. Rumusan masalah evaluan atau pilihan kebijaksanaan yang terjadi dalam studi. B. Rumusan secara teliti tentang konteks atau latar tempat penelitian diadakan dan tempat inquiry memperdulikannya. Hal inilah yang membentuk uraian tebal, seperti yang sudah diuraikan di muka. Yang C. Pembahasan tentang hal yang menonjol yang ditemukan di lapangan, ialah tentang unsur-unsur yang ditemukan sebagai hal penting dan yang diteliti secara mendalam. Yang D. Diskusi tentang hasil penelitian sebagai bahan pelajaran yang dapat dipelajari dari pengertian titik. Pembaca hendaknya memperhatikan bahwa pelajaran itu bukan merupakan generalisasi hipotesis kerja yang menghubungkannya dengan arah pengertian dengan tepat penelitian. Jika daftar isi tersebut di atas ditelaah, maka daftar isi yang ada di buku, kalau teman-teman menyimak, maka sebagai laporan hasil penelitian berisi 6 bagian. Ke-6 bagian tersebut bila disusun dalam kerangka hasil penelitian, bentuknya dapat dilaporkan seperti berikut. Mohon teman-teman menyimaknya juga. Yang pertama adalah latar belakang, harapan, pembahasan, dan tujuan penelitian. Itu ada di bab 1. Yang kedua, penelaahan kepustakaan juga berada di bab 2. Yang ketiga, metodologi bab 3 yang mencakup latar, entry, desain atau langkah-langkah penelitian, kehadiran peneliti dan pembacaan data dan analisis data. Ini terangkum juga di bab 4. Yang keempat, gambaran menyeluruh tentang latar penelitian. Ini juga masih menyinggung di bab 4 yang berisi gambaran umum tentang lokasi dan subjek. Nah, ini baru ke bab 5. Uraian tentang konsep-konsep menurut tema bab 4 yang mencakup kesesuaian teori tentang konsep yang berasal dari data. Dan yang keenam, pembahasan dan implikasi ada di bab 10 yang termasuk kesimpulan. Yang C, teknik dan strategi penulisan laporan. Langkah-langkah penulisan laporan yang pertama adalah menyusun materi data sehingga bahan-bahan itu dapat secepatnya tersedia apabila diperlukan. Yang kedua, penyusunan kerangka laporan. Kerangka laporan itu hendaknya dipersiapkan dalam rangka konsep yang ditemukan dari data. Yang ketiga, mengadakan uji silang antara indeks bahan data dengan kerangka yang baru disusun. Lanjut, teknik-teknik penulisan laporan. Yang pertama, yang satu, fokus hendaknya berupa tesis, tema atau topik. Tesis ialah proposisi yang diajukan kemudian diikuti argumentasi titik T. Ke situ bisa diangkat dari hasil perbandingan penelitian yang sedang dilakukan dengan apa yang dikatakan oleh kepustakaan profesional. Yang kedua, fokus berikutnya ialah tema. Tema menurut kedua penulis di atas halaman 17 adalah beberapa konsep yang muncul dari data titik. Tema ini dapat dirumuskan dalam beberapa tingkat abstraksi yang berasal dari pertanyaan-pertanyaan tentang jenis latar tertentu menjadi pertanyaan universal tentang makhluk hidup, perilakunya atau situasi. Yang ketiga, jenis ketiga ialah topik, yaitu satu aspek tertentu tentang apa yang sedang terjadi dan suatu ide mengenai hal itu. Titik tema bersifat konseptual, sedangkan topik bersifat deskriptif. Yang keempat, unsur yang kedua yang dibahas ialah gaya penulisan. Gaya penulisan dapat dinyatakan berada di antara suatu kontinum titik. Di suatu pihak terdapat gaya penulisan formal dan tradisional, dan pihak lain ada gaya penulisan yang terlampau longgar. Deskriptif menceritakan peristiwa yang berkepanjangan terlebih dahulu, baru pada akhirnya menarik kesimpulan. Lanjut, petunjuk penulisan laporan. 1. Penulisan hendaknya dilakukan secara informal. Penulisan itu hendaknya tidak bersifat penafsiran atau evaluatif, kecuali bagian yang mempersoalkan hal itu. Yang ketiga, penulis hendaknya menyadari jangan sampai terlalu banyak data yang dimasukkan. Yang keempat, penulis hendaknya tetap menghormati janji tidak menuliskan nama dan menjaga kerahasiaan. Yang kelima, penulis hendaknya tetap melaksanakan penjajakan audit. Keenam, penulis hendaknya menetapkan batas waktu penyelesaian laporannya dan bertekad untuk menyelesaikannya tepat waktu. Yang D, penelaahan hasil penulisan. Apakah ini isinya berupa pertanyaan? Jadi pertanyaan ini bisa sebagai penelaahan ketika kita sudah mendapatkan data. Yang pertama, apakah uraian tentang lokasi
telah benar-benar menggambarkan keadaan sebenarnya. Yang kedua, apakah ada kekeliruan pengungkapan fakta atau interpretasi. Yang ketiga, apakah ada data atau informasi penting yang dibuang. Yang keempat, apakah penafsiran yang dilakukan oleh peneliti atau anggota tim penelitian yang sesuai dengan penafsiran oleh subjek. Yang kelima, apakah kerahasiaan dan usaha tidak menyatukan nama latar penelitian dan subjek itu sudah benar-benar terjamin. Yang keenam, apakah ada persoalan-persoalan yang sangat hangat dan sensitif ikut dimasukkan dalam laporan. Yang penulisan karya tulis ilmiah. Perlu dikemukakan bahwa para ilmuwan pada umumnya berpandangan bahwa pada karya tulis ilmiah itu bersumber pokok pada hasil penelitian. Namun demikian, sebagai yang dikemukakan oleh suatu tulisan bahwa karya tulis ilmiah tersebut bisa berupa review kombinasi pekerjaan penelitian yang lalu atau hasil melakukan suatu penelitian atau eksperimen tertentu. Jadi jelas, makalah atau karya ilmiah itu bisa berupa hasil penelitian dan juga bisa merupakan pengkajian kepustakaan atau karya tulis orang lain secara kritis. Sekarang masuk ke maksud dan tujuan. Makalah ilmiah yang baik mempunyai dua tujuan, yaitu pertama harus secara lengkap dan jelas menguraikan prosedur yang diikuti dan hasil yang diperoleh. Yang kedua, hal itu harus menempatkan hasil ke dalam satu perspektif dengan jalan mengaitkannya dengan keadaan perkembangan ilmu sekarang dan dengan jalan menginterpretasikan signifikansinya dengan studi lebih lanjut. Sekarang kriteria karya tulis ilmiah. Yang pertama, kriteria konseptual. Jujun Surya Sumantri menyatakan bahwa seseorang harus mengkaji anatomi teori, yaitu dengan mempersoalkan postulat, asumsi, dan prinsip. Anggapan mengenai hakikat wujud yang tidak perlu didemonstrasikan atau diuji tetapi dianggap benar. Postulat digunakan untuk menyusun kerangka berpikir. Selain merumuskan postulat yang didasarkan pada suatu teori yang ada, maka seseorang dapat menyusun postulatnya sendiri. Selain itu, dinyatakan bahwa asumsi adalah anggapan tentang realitas di mana teori itu akan diterapkan. Kalau postulat dan asumsi merupakan pikiran dasar yang menunjang alur pikir suatu bentuk pemikiran, maka prinsip lebih berkaitan dengan penjabaran bentuk pemikiran tersebut secara operasional. Dari uraian tersebut di atas dapatlah kita menyimpulkan bahwa dari segi kriteria konseptual, suatu karya tulis ilmiah hanya memenuhi persyaratan apabila mempersoalkan postulat, asumsi, teori, dan prinsip dalam tulisannya. Yang kedua, kriteria prosedural. Dalam hal ini sudah seperti yang kita ketahui bahwa para ilmuwan telah menyusun format untuk makalah ilmiah secara berurutan. Makalah ilmiah terdiri dari judul, abstrak, pendahuluan, materi, dan metode, temuan atau hasil, diskusi atau pembahasan, dan kepustakaan yang dikutip. Nah, sekarang yang ketiga, kriteria teknikal. Dari segi teknis, saran-saran bahwa ini akan bermanfaat bagi penulisan karya ilmiah yang dikemukakan sebagai berikut. Tulislah secara jelas dan singkat, dari silang dan jargon. Hindari kata-kata pasif, gunakan kata kerja aktif. Jika dimungkinkan, ikuti format gaya tulis ilmiah menggunakan kata ganti orang pertama. Misalnya kami, saya, berkesimpulan hindari kami, saya. Dengan kesimpulan, hindari penggunaan pandangan sendiri. Singkatan agar diperjelas terlebih dahulu pada permulaan, gunakan judul pada setiap komponen. Jumlah halaman yang dapat diberikan sebagai berikut. Yang pertama, abstrak dan pendahuluan, materi dan metode, hasil atau temuan, 4 pembahasan, 5 kepustakaan. Sekarang panduan penulisan karya tulis ilmiah. Ini sudah masuk bab 9. Baik, di sini kita sudah masuk ke bab 9. Panduan penulisan karya tulis ilmiah, proposal atau rancangan penelitian. Pengertian proposal penelitian. Penulisan penulis menggunakan proposal atau rancangan penelitian untuk istilah populer research design seperti yang banyak terdapat dalam buku-buku penelitian.
Penulis mempunyai beberapa alasan untuk itu. Pertama, memang benar salah satu dari kata desain ialah rencana, tetapi apabila dikaji lebih lanjut, kata itu dapat berarti pula pola, potongan, bentuk, model, tujuan, dan maksud. Juga Eccles dan Hassan Sadeli juga menjelaskan kata desain yang bermakna jamak itu sukar pemanfaatannya secara tepat. Sekarang kedua, sehubungan dengan alasan pertama, dalam bidang penelitian terjadi bahwa pengertian riset atau desain diartikan oleh Campbell dan Stanley sebagai tahap perlakuan sebelum dan sesudah eksperimen dalam disertasinya. Nancy Chisp juga memandangnya sebagai tahap pelaksana pengumpulan data. Oleh karena itu, penelitiannya membagi proposal atau desain penelitian ke dalam tahap orientation, personal development, history, dan perspektif. Sekarang masuk yang B, komponen-komponen proposal. Penelitian proposal penelitian berarti persiapan kemungkinan dan perlengkapan. Kemungkinan dan perlengkapan itu dalam hal ini dapat dinamakan sebagai komponen-komponen penelitian. Apa komponen-komponen penelitian yang perlu dipersiapkan dan diputuskan sebagai persiapan untuk mengadakan penelitian? Lincoln dan Guba menjelaskan, mengemukakan 10 kemungkinan akan dan perlengkapan. 10 unsur tersebut adalah fokus penelitian, pengumpulan data, analisis data, perlengkapan penelitian, dan pemeriksaan keabsahan data. Unsur-unsur tersebut diuraikan berturut-turut sebagai berikut. Yang pertama, penentuan fokus penelitian. Penentuan fokus suatu penelitian memiliki dua tujuan. Pertama, penetapan fokus membatasi studi yang berarti bahwa dengan adanya fokus penentuan tempat penelitian menjadi lebih layak. Yang kedua, penentuan fokus secara efektif menetapkan kriteria inklusi untuk menyaring informasi yang mengalir masuk. Mungkin data cukup menarik, tetapi jika dipandang tidak relevan. Sekarang kita bisa memberikan pertanyaan. Yang pertama, bagaimana sehingga tawuran itu sering terjadi di kalangan pelajar? Yang ini contoh yang bisa buat argumentasi komponen-komponen ini. Yang B, bagaimana pembelajar dari para pelajar yang sering terlibat tawuran, siapakah yang biasanya memimpin pelaksanaan tawuran tersebut, dan seterusnya. Jadi dengan fokus tawuran ke penjelasan siapa-siapa yang menjadi subjek penelitian, menjadi latar penelitiannya, dan sebagainya. Yang kedua, penentuan kesesuaian paradigma dengan fokus. Paradigma pada dasarnya berakar pada seperangkat kepercayaan seseorang yang disebut paradigma atau aksioma. Pada saat ini tidak tersedia alat untuk mengukur kesesuaian paradigma. Oleh karena itu, seorang peneliti hendaknya mengajukan beberapa pertanyaan yang didasarkan atas aksioma ilmiah. Yang pertama, apakah fenomena diwakili oleh kerumitan jamak itu suatu konstruksi? Yang kedua, apakah derajat hubungan penelitian fenomena dan apa derajat ketidakpastian yang akan diperkenalkan ke dalam penelitian? Apa derajat kebebasan konteksnya? Apakah kiranya beralasan untuk mempersoalkan hubungan kasual konvensional itu sehubungan dengan unsur fakta yang diamati? Juga selain pertanyaan yang di atas, kita bisa menggantinya dengan sesuai keadaan waktu dan tempat. Dan juga kita perlu garis bawahi bahwasanya kondisi di lapangan itu pasti akan berubah-ubah. Jadi ini bukan hal yang paten, akan tetapi ini bisa dibuat hal yang paten, dan juga kita sendiri harus menyiapkan hal yang mungkin itu dipikirkan secara mendadak, pertanyaan mendadak, dan jika kita harus siap untuk menjawabnya atau menulisnya kembali. Yang ketiga, penentuan kesesuaian paradigma dengan teori substansif yang membimbing studi. Jika satu teori muncul dari data, maka harapannya ialah teori itu taat asas dengan paradigma metodologis yang sesuai dengan harapannya. Hal itu akan menjadi persoalan apabila teori itu merupakan sesuatu yang digunakan oleh peneliti untuk diuji. Maka dalam hal ini penelaahan kesesuaiannya perlu pula diperhitungkan dalam proposal penelitian. Dalam hal ini peneliti hendaknya menggunakan patokan yang sesuai dengan paradigmanya dalam mempersoalkannya. Sekarang masuk yang keempat. Masih banyak teman-teman, santai.
Penentuan dari mana dan dari siapa data dikumpulkan. Penentuan dari mana dan dari siapa data dikumpulkan pada dasarnya berkaitan dengan penentuan tempat penelitian dan satuan kajian. Penentuan satuan kajian itu bersumber dari fokus penelitian. Penelitian dalam hal ini hendaknya menentukan satuan kajian terlebih dahulu. Kelima, penentuan tahap-tahap penelitian. Tahap pertama ialah mengetahui sesuatu yang perlu diketahui. Tahap ini dapat dinamakan tahap orientasi dan memperoleh gambaran umum. Dengan pengetahuan dasar peneliti tentang situasi lapangan berdasarkan bahan yang dipelajari dari sumber-sumber. Yang kedua, dinamakan tahap eksplorasi fokus. Sesudah tahap pertama, meneliti menyediakan waktu untuk menyusun petunjuk, memperoleh data seperti petunjuk wawancara dan pengamatan. Pada tahap inilah pengumpulan data itu dilaksanakan. Kemudian diadakan analisis dan diikuti dengan laporan hasil analisis data yang dilakukan. Yang ketiga, ialah tahap pengecekan dan pemeriksaan keabsahan data, terutama untuk mengadakan pengecekan dan pemeriksaan keabsahan data, terutama untuk mengadakan triangulasi, pengecekan anggota dan auditing. Yang keenam, bantuan teknik penelitian. Pemilihan teknik penelitian pada dasarnya dibimbing oleh fokus dan situasi serta jadwal yang ditetapkan. Peneliti biasanya bertindak sebagai alat peneliti seperti telah diuraikan dalam bab 5. Teman-teman sudah sendiri ya untuk bab 5. Selain yang telah dikemukakan dalam bab itu, pemanfaatan teknik penelitian lainnya seperti kuesioner dan yang lain yang relevan dapat saja direncanakan. Namun, teknik apapun yang digunakan harus memenuhi persyaratan. Alat itu benar-benar mengungkapkan sesuatu dari responden, bukan demi kepentingan peneliti. Yang ketujuh, perencanaan, pengumpulan, dan pencatatan data. Cara pencatatan data pada umumnya bersifat umum, tetapi lama-kelamaan perlu diarahkan kepada hal yang makin khusus. Pada mulanya, wawancara itu tidak terstruktur, lama-lama menjadi terstruktur. Jika tiba saatnya wawancara itu mulai terstruktur, tentu saja protokol wawancara sudah harus dipersiapkan oleh peneliti terlebih dahulu. Yang kedelapan, perencanaan, prosedur, dan pelaksanaan analisis data. Cara analisis dan penafsiran data telah dikemukakan pada bab 7 yang sudah kami jelaskan di awal, di bab 6 dan di bab 7. Sekarang yang ke-9, perencanaan pelengkapan penelitian. Apa saja itu? Terdiri dari A. Perkembangan logistik secara keseluruhan dalam penyelenggaraan penelitian. Yang pertama, kita butuh sponsor. Yang kedua, kita butuh jadwal yang dirinci, disusun secara rinci. Ketiga, pembiayaan atau bekal yang juga perlu dirinci dananya. Keempat, jika dilakukan oleh suatu lembaga tertentu, hendaknya ada semacam panitia pengarah. Nah, dibentuknya panitia pengarah atau panitia penyedia. Yang kelima, persiapan hendaknya dirancang, bahkan dijadwalkan adanya kegiatan biasanya acara pra-peranya itu juga harus disediakan. Yang terakhir, peneliti hendaknya menyajikan jadwal pelaksanaan auditing atau pengecekan ulang untuk keperluan pemeriksaan terhadap kriteria atau ketergantungan dan kepastian. Dicek kepastiannya sudah fix apa belum. Terus B, pengadaan perlengkapan sebelum terjun ke lapangan. Ini lebih apa yang perlu disiapkan sih? Ya mungkin seperti logistik, alat-alat P3K, alat beribadah, alat-alat penelitian seperti buku tulis. Nah, mungkin seperti itu sih. Untuk lengkapnya teman-teman bisa baca sendiri ya. Yang C, perencanaan perlengkapan sewaktu berada di lapangan. Nah, ini kita ketua ya, ini tugasnya ketua tim hendaknya senantiasa mengecek kelengkapan keperluan peralatan yang diperlukan, memimpin usaha bersama, memecahkan persoalan yang dihadapi, mengadakan kontak-kontak yang dengan berwenang dan responden, menjaga agar jadwal harian staf anggota tetap terpelihara. Komandan menjaga agar staf anggota mengerjakan tugas sehari-hari dengan baik, termasuk menyusun laporan harian dan catatan lapangan. Dan D, sudah kegiatan lapangan, rencanakan pola penyusunan laporan yang berkoordinasi oleh ketua tim, bahkan akhirnya diedit dan ditulis olehnya.
Yang perencanaan logistik mengakhiri dan menutup. Ini lebih ketika penelitian sudah selesai, ketua atau semua anggota tim harus mengecek kembali apa yang ada ketinggalan atau ada yang kurang. Nah, setelah itu jika sudah selesai maka bisa ditutup. Nah, di sini juga dijelaskan ada 3 perkara. Daftar laporan perlu direncanakan oleh dicek oleh anggota. Ketiga, beberapa anggota tim penelitian dengan pemimpin oleh ketuanya hendaknya merencanakan kunjungan sekali lagi. Nah, jadi diulangi lagi. Dan yang terakhir, kegiatan akhir yang perlu direncanakan ialah menyelesaikan kemudian menyerahkan laporan penelitian acara keseluruhan, yaitu laporan teknisnya. Dan yang ke-10, perencanaan untuk pemeriksaan keabsahan data. Untuk pemeriksaan keabsahan data ini sudah kami bahas di bab 6, di bab awal-awal tadi, yang sangat banyak sekali. Dan yang C, proposal penelitian alamiah dan kedudukan paradigma. Paradigma alamiah munculnya baru pada tahun 80-an. Sebelumnya sudah ada usaha-usaha untuk mengubah paradigma ilmiah, tapi tetap masih terbentur pada bangunan asumsi, kepercayaan, aksioma yang belum mantap. Akibatnya banyak peneliti yang mengambil ancang-ancang seperti akan keluar dari paradigma ilmiah, namun tetap masih terperangkap dengan asumsi, kepercayaan, dan aksioma paradigma ilmiah tersebut. Jika ditanya bagaimana susunan proposal itu sendiri atau proposal dan laporan kegiatan, bisa teman-teman baca di bab terakhir di pembahasan terakhir. Itu tersusun secara rinci bagaimana, meskipun itu bukan patokan yang pasti. Mungkin setiap penulis buku baik Profesor Jimelong ini juga menyatakan bahwa ini hal yang sudah benar. Jika ada yang benar lain, itu bisa kita ambil sebagai bahan uji teori. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salahnya, itu mulai dari kami, dan jika ada yang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kurang jelas, teman-teman bisa memberikan komentar yang baik pada kami. Jika ada bagusnya, alhamdulillah, itu adalah kelebihan dari usaha kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.